nopo jenenge fresh itu apa sih ngoten niku nak malam mau itu. Jadi sing lembut. Banyak merek-merek pasta gigi yang menawarkan apa namanya tanpa busa. Nah, itu malah sebenarnya bagus untuk malam mau tidur. Apakah selalu pasta gigi itu sama? Berhadu. Nami kula Iswanto, Atento. Ingkang kula suwuni prisa nggih menika gigi kula niku pepes. Artinya yang depan tuh masih utuh, tengah-tengah itu pepes. Tengah-tengah niku mriki. Betul. Satu gigi, oh, tapi tengah dulu. Terus pepes. Nah, dalamnya. Oke. Itu apakah bisa? Diperiksa sekarang nanti. Apakah tidak? Maka tahu dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini banyak terjadi pertanyaan ini tadi apa ya sering dialami pasien gigi dari depan tampak depan tuh bagus. Apa sih apa darah putih, tapi belakangnya di tengah-tengah kok berat, kenapa sih? Nah, penyebabnya apa? Ya karena gosok gigi yang tidak sempurna yang tadi. Nah, bagian dalam ini lupa membersihkan gosok yang kelihatan bawah ini, tapi dulu yang pernah saya terangkan, mungkin saya ulangi lagi deh, kalau atas itu selalu ke bawah, bagian dalam selalu ke bawah, samping bawah, sampai bawah, masuk hidung. Kalau bawah ya selalu ke atas, selalu ke atas. Ini kadang yang bagian dalam lupa tidak dibersihkan. Itu awal dari terjadinya gigi pipis itu. Jadi penyebabnya memang ketidaksempurnaan dalam pembersihan gigi. Bagaimana cara mengatasi, solusinya bagaimana? Nah, gigi pipis bagian tengah itu termasuk karies, termasuk gigi lubang. Letaknya dimanapun tetap bisa, Pak. Nanti dilakukan pembersihan, dilihat dulu kedalamannya berapa. Kalau itu dalam tahap masih luar 1 dan 2 tadi, langsung jadi, datang langsung jadi, utuh kembali. Fungsi dari ditambal tadi yang utama adalah memberikan kekuatan tambahan. Kalau itu dibiarkan terus, kan pipis itu nanti giginya gampang patah, terus patah, betul-betul giginya tutup. Nah, dikasih tambalan, kalau nak semennya tadi ditambahin semen mulailah tambah kuat. Itu nanti bisa dilakukan. Kalau dilihat dari lapisan 1 dan 2 yang akan terjadi, bisa langsung lakukan tindakan atau penambalan itu. Jadi gigi pipis tadi penyebabnya kurang sempurna dalam pembersihan, solusinya bisa dilakukan penambalan. Mau patah saja bisa kok, apalagi pipis. Jadi sebenarnya rujukan nomor pasien harus sendiri. Itu sebenarnya diwajib. Yang kedua, tidak bisa memilih rumah sakit semau pasien. Itu mohon dimengerti. Aku dengan operasinya di mau kembali lagi ke melap. Nanti tergantung kasihnya di komputer niku, nanti Bapak Ibu bisa diperlihatkan rumah sakit mana saja ya bisa dilakukan rujukan. Sekarang ini operasi-operasi yang setelah dioperasi atau tindakan di rumah sakit itu kontrolnya di puskesmas, Pak. Nah dulu kan bisa kontrol di rumah sakit, sekarang dilakukan di puskesmas. Contoh misalnya operasi gigi belakang, itu nanti kontrolnya di puskesmas, melepas jahitan, membersihkan luka-luka, dilakukan di puskesmas. Jadi tidak bisa dilakukan rujukan ulang apa balik ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah gigi, tanya saya begini nggak berubah. Kelihatannya kan saya tuh badannya keluar giginya seperti remak, badannya sedikit gigi remak, remak. Yang saya tanyakan itu Pak namanya Nih, kita samakan dulu pengertian remuk, ya. Karena remuk
sebenarnya terkikisnya gigi itu pelan-pelan kok, lama-lama gigimu gabuk-gabuk nonton tak Pak? Jadi gampang nopong ya, kadang ya pecah gitu, nah ya sakit gitu. Itu penyebabnya bermula dari tadi gigi yang terkena bakteri, terjadi karies atau gigi berlubang itu dibiarkan terus menerus, lapisan pinggirnya semakin tipis, kegerian sesuatu kan, oh kok gripes itu ya. Nah yang apa ya, yang rodok bermasalah itu kalau ketika ada tekanan keras atau kerikil atau apa itu pecahnya itu di tengah Pak. Kalau samping itu selama tidak menyentuh bagian tengah itu benar masalah. Divisor kan ya nggak ke puskesmas, ya paling kasar-kasar kok melukai lidah ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang jadi masalah kalau nanti teknya itu sampai di tengah-tengah gigi, wah itu susah kalau nggak segera ke gigi, karena kita harus bergerak cepat untuk misalnya lo pasien itu nggak mau dicabut itu harus segera dilakukan, bahasanya dilem lah, diuntuk untuk ditruk, di pecah dilem. Nah dibiarkan terus menerus, nah, kebuka nanti gusinya lah jadi kayak melentong sekecil melentong. Jadi giginya remuk itu bermula dari proses karies atau gigi berlubang. Kalau itu terjadi segera ke puskesmas, nanti kita lakukan yang remuk tadi kita ganti dengan bahan tambal Pak. Nah sekarang alatnya canggih-canggih, jadi bisa dilakukan persis gigi aslinya. Tapi ya yang saat ini di bulan ini memang di puskesmas kita yang sinar itu stoknya belum terpenuhi, tapi pakai tambalan yang biasa pun sudah cukup. Gripisnya itu bisa dikembalikan ke aslinya, normalnya. Dilihat dulu titik patahannya seberapa. Kalau dalam lapisan 1 atau 2 itu bisa lakukan penutupan, tapi kalau remuknya itu sampai dalam, ya kita sterilkan dulu yang dalam itu Pak. Mungkin bisa 3 kali kunjungan untuk mengembalikan gigi itu supaya kembali ke awal. Jadi banyak faktor, gigi remuk, gigi bentet itu ya, itu menggaris itu karena disebabkan karena kebiasaan kita makan yang panas langsung dingin, misalnya mie ayam, bakso, wah langsung minum yang dingin. Nah itu bisa retak, bermula dari retak inilah bisa mengakibatkan juga remuk. Nah untuk mengetahui garis retak atau remuknya ini sebenarnya disinar kan pakai sinar biru kan sampai kelihatan garisnya itu sampai ke belakang. Intinya kalau itu remuknya itu mengganggu, langsung segera ke puskesmas saja. Nanti kita lakukan observasi, bisa dilakukan pemulihan dari fungsi gigi itu. Tapi ya Pak, kapan-kapan kita cek ke sana karena cerita persepsi pasien sama dokter dan kenyataan pemeriksaan secara langsung nanti berbeda. Nanti masuk remuk bagaimana, nanti kita cek aja langsung. Yang intinya bisa dikembalikan ke fungsi dari giginya itu. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Yang penting nanti kalau kurang puas kita lakukan cek langsung ke gigi. Dari WHO itu internasional itu 120 atasnya dan bawah 80. Kita sudah di makanya tadi saya mendengar Bapak tadi ada beberapa puskesmas ke daun dua, layanan penuh senyum untuk semua. Di Sagan kota penuh cerita, semua sehat tanpa terkecuali. Dokter dan perawat penuh energi, memberi obat dengan senyum berseri. Ruangan bersihnya sekali. Di sini pelayanan terbaik pasti. mungkin sedikit kemarin ada pasal juga di TCS menanyakan tentang bermanfaat bagi gigi yang sudah mulai di Sragen kita semua bahagia. Pelayanan prima
rujukan internal ke gigi yang di rumah sakit. Nah itu sangat bisa. Jadi yang sering kadang di puskesmas kendalanya itu mau minta rujukan lebih dari 2, soalnya mau kontrol. Nah, kadang rujukannya belum habis 3 bulan. Itu membuat nanti itu sebagai penunjuk. Kalau periksa puskesmas, wah bisa enak dari selalu yang dirujukan itu merujuk di 3 bulan. Beberapa apa yang ditanyakan Bapak tadi untuk puskesmas bisa kenal. Siapa untuk periksa? Itu 15 pasien. Bagaimana kok bisa menentukan 15 pasien? Nah itu dengan ada 20 kali dari kurang lebih 4 jangka itu, nanti bisa jadi bisa periksa hari ini untuk gigi memang ada kuota pakai sekarang mungkin وقت السحاب بيطير الحالة للصفاء وبيده للعليم بالفضل أهل الوفاء يا ربي. Di puskesmas Kedaung 2, layanan penuh senyum untuk semua. Di Sragen Kota penuh cerita, semua sehat tanpa terkecuali. Dokter dan perawat penuh energi, memberi obat dengan senyum berseri. Ruangan bersih nyaman sekali, di sini pelayanan terbaik pasti. Kedaung 2, tempat kita percaya, bersama sehat tak kenal lelah. Di Sragen kita semua bahagia, pelayanan prima selalu di hati. Bangun pagi semangat menyala, antri rapi tak terasa lama. Dari anak hingga orang tua, semua dilayani penuh cinta. Setiap hari penuh keceriaan, pasien sembuh jadi harapan. Di puskesmas senyum bertaburan, Kedaung